Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah birahmatihi 'allamal Qur'an. Allah dengan rahmatnya 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Kemudian di bagian pertama ini, Allahu yubayyinu lana ayatin kauniyat. Allah juga di bagian awal surat Ar-Rahman menjelaskan kepada kita ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat apa? Kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada pada alam semesta. Karena ayatnya Allah itu terbagi menjadi dua. Ada kauliyah perkataan, ada kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Yang ada di alam dan ada di alam semesta, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Kauliyah perkataan itu berupa Al-Qur'an, kauniyah itu berupa alam semesta. Dan di dalam surat Ar-Rahman ini dipaparkan tentang ayat-ayat yang berupa kauniyah alam semesta ini. Wayatun fid diqqah wal intizam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan fenomena alam semesta ini dalam kepengurusannya yang sangat teratur. Ya, sangat teratur. Ya, jadi bagian pertama Allah menjelaskan tentang ya Allah ya mengajarkan manusia. Yang kedua, Allah menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyahnya. Yang ketiga, wa ya'muruna an nuqimul wazna bil qist. Wa ya'muruna, dan Allah menjelaskan atau memerintahkan di ayat ini di bagian awal surat Ar-Rahman untuk ya menegakkan al-wazna, timbangan, bil qisti, dengan adil. Ya, kalau menimbang itu harus adil. Ya. Kalau menimbang harus adil. Maka kita lihat ya bagian awal tadi ini, kalau kita bagi kan ini bagian awal, bagian pertama di sini tentang apa? Rahmatnya Allah dalam mengajarkan manusia. Bagian kedua adalah tentang ya ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta. Bagian ketiga tentang apa? Perintah untuk menegakkan timbangan. Ya, perintah untuk menegakkan timbangan. Jadi tiga fase ya, tiga fase ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Tentang Allah dengan rahmatnya mengajarkan manusia itu Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4. Nah, jadi kita lihat tadabbur Quran surat Ar-Rahman hari pertama. Ayat tentang ya bukti kebesaran Allah pada ayat 1 sampai ya sebetulnya sampai 12 ya. 1 sampai 12. Ya. Dan tadi
ya. Bagian satu surat Ar-Rahman ini atau kita sebut sebagai makro, makro satu surat Ar-Rahman ini terbagi menjadi tiga. Ya. Tiga. Satu tentang apa? Pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran. Dari ayat berapa tadi? 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang ada pada alam semesta. Dari ayat 2 sampai ayat ke ya, sampai ayat ke-12 sebetulnya ya 1 sampai 12, tapi kecuali tadi ada perintah khusus spesifik tentang harus menegakkan timbangan dengan adil gitu kan. Di ayat berapa? Ayat 7, 8, 9. 7 sampai 9. Ya, ini isinya tentang menegakkan timbangan. Nah, jadi di halaman pertama ini ya ada 3 ya tema utama surat Ar-Rahman. Ini bisa kita terapkan ketika kita mau menghafalkan surat Ar-Rahman. Jadi ayah bunda abang kakak itu sangat bisa hafal Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman, ya, sangat bisa insya Allah, sangat mudah insya Allah. Apalagi surat Ar-Rahman ini, ya, ada beberapa ayat yang itu sebetulnya cukup dihafalkan 1 kali. Ya, Allah sudah memberikan kemudahan bagi kita, memberikan bonus bagi kita. Dengan apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan ayatnya diulang-ulang beberapa kali kan. 30-an ya, 31 kali. Berarti dari 78 ayat ya, dari 78 ayat kurangi 31. Berarti ayah bunda itu tinggal menghafal 47. Cuman butuh 47 ayat hafal ya. Kalau menghafal. Sisanya adalah ya sudah hafal. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Udah hafal. Tinggal nanti menyusun urutan Fabi ayyi alanya di mana. Dan insya Allah nanti kalau istiqomah ikutan tadabbur ini akan ketahuan. Ya. Jadi yang mau menghafal surat Ar-Rahman gampang insya Allah. Mudah sekali ya surat Ar-Rahman ini. Ya. Bahkan kurang dari 1 bulan harusnya beres. Ya harusnya beres. Ya harusnya beres. Ya, jadi bisa dihafalkan juga mulai dari sekarang gitu ya. Makro pertama, hari pertama. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, bisa dihafalkan terus. Ya, supaya hafal dan paham, ingat rumus ini ya. Ingat rumus ini. Jadi di ayat 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang pengajaran Allah terkait dengan Al-Qur'an. Ayat 1 sampai 4 coba kita turunkan. Kemarin ya pada pertemuan
preview surat kita sudah jelaskan bahwasannya asma Allah Ar-Rahman, asma Allah Ar-Rahman itu adalah asma yang sangat agung, asma yang sangat mulia, ya. Ya. Asma Allah yang sangat agung, asma Allah yang sangat mulia, yang penuh dengan kelembutan, keberkahan, kebaikan, kasih sayang, gitu kan. Ra'fah, kelembutan, dan Ar-Rahman ini, ya, Allah yang sayangnya itu kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah sayangi baik kepada manusia maupun kepada binatang. Allah sayangi semuanya. Ya, tidak pilih kasih. Yang dengan sayangnya itu, yang dengan kasih sayangnya itu, yang dengan, ya, pengasihnya Allah itu, Allah kemudian mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Ya, Allah mengajarkan kepada manusia itu, ya, kasih sayang. Ya, kurang baik apa ya Allah kepada kita, ya, selaku manusia itu. Allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan manusia itu Al-Quran. Khalaqal insan, dan Allah lah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, yang mengajarkan kepada manusia itu bisa berbicara. Yang mengajarkan manusia itu bisa berbicara. Nah, selalu saya awali kalau kita membahas Ar-Rahman ini, ada urutan yang tidak wajar, ya, di dalam secara apa ya, secara logika manusianya nggak wajar. Secara logika manusianya, sependek pengetahuan kita ini kayaknya ayatnya ada yang gharib, ada yang aneh. Anehnya apa? Pertama, ya kita urutkan ya. Ini keanehan dalam artian dari segi manusia, versi manusianya. Kalau kita belum tahu hikmahnya, hikmah dari Quran itu. Yang pertama kan, Allah tadi, Ar-Rahman, yang satu tadi, urutan ayat keduanya, mengajarkan manusia. Mengajarkan Al-Quran. Kedua, menciptakan manusia. Yang ketiga, mengajarkan bicara. Ini kan dari segi susunan versi manusia itu aneh. Gitu. Mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan bicara. Ini kan urutannya tadi 1, 2, 3. Mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan berbicara. Harusnya urutannya gimana tuh? Harusnya bagaimana urutannya? Urutan normalnya. 1, 2, 3, urutannya tadi mengajarkan Al-Quran, kemudian menciptakan manusia, mengajarkan bicara. Atau misalkan 2, 3, 1. 2, 3, 1 kan ya? Normalnya 2, Allah ciptakan dulu manusia. Setelah diciptakan manusia, 3, diajarin kita bicara. Setelah bisa bicara, diajarkan Al-Quran, gitu kan? Ini urutan manusia nih. Urutan manusia, ya harusnya dari segi pengurutan gitu ya. Ar-Rahman, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
'allamal Qur'an. Harusnya kan normalnya seperti itu. Allah dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia. Setelah menciptakan manusia apa? Mengajarkan manusia itu bisa bicara, setelah bisa bicara baru belajar Quran. Gitu ya? Ya, harusnya seperti itu susunannya. Tapi kenapa di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala allamal Quran dulu. Menyebutkannya itu allamal Quran dulu. Bukan menciptakan manusia dulu. Mengajarkan dulu manusia Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Allamal Quran. Kenapa allamal Quran ini didahulukan padahal manusianya juga belum ada? Ya kan? Manusianya itu sendiri pun belum ada, belum diciptakan. Kenapa? Udah mengajarkan Al-Quran, kan nggak ada manusianya. Aneh kan ya? Nah, jadi kalau kita melihat, ibaratnya allamal Quran didahulukan daripada manusia itu sendiri. Ini sesuatu yang sungguh gharib, sungguh aneh dalam artian versi manusia. Siapa yang mau diajarin? Lawang manusianya aja belum ada, gitu kan? Nah, apa maknanya? Ya, apa maknanya? Hikmahnya apa? Didahulukan kata allamal Quran sebelum manusia itu sendiri. Hikmahnya bahwasannya tadi Al-Quran ini lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan penciptaan manusia itu sendiri. Bahkan lebih utama daripada penciptaan manusia itu sendiri. Ya, ya. Bahkan lebih utama daripada penciptaan manusia itu sendiri. Ya, tayyib ya. Alhamdulillah. Ya. Ini layar yang dicoret-coretnya muncul tidak di sahabat semua? Layar yang saya tampilkan, surat Ar-Rahman yang dicoret-coret nih, muncul tidak? Nah, muncul nggak yang penjelasan? Oh, muncul ya? Alhamdulillah muncul. Nah, kalau tidak muncul berarti tadi jaringannya ya bermasalah. Kalau bermasalah nanti bisa ya log out dulu, nanti baru masuk lagi. Ya. Jadi manusia itu diajarkan terlebih dahulu Al-Quran. Kenapa? Disebutkan dulu Al-Quran karena pengajaran Al-Quran itu lebih berharga, lebih tinggi dibandingkan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi kata Allah, kalaupun nggak ada kalian, nggak ada manusia, ya Al-Quran itu tetap lebih utama dan tetap lebih tinggi. Saking tingginya Al-Quran itu disebutkan lebih utama, lebih pertama dibandingkan penciptaan manusia itu sendiri. Ya. Jadi manusia ya, yang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti manusia itu menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi manusia-manusia yang selalu terinteraksi dengan Al-Quran, ya, berarti manusia itu menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Saking mulianya tadi kan, setelah asma Allah Ar-Rahman, Allah tuh berkasih sayang terhadap manusia, sehingga dengan kasih sayangnya itu manusia diajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tadi lebih utama daripada manusia itu sendiri. Dan yang mengajarkan Al-Quran itu siapa? Allah Ar-Rahman langsung. Jadi kalau kita paham satu ayat, ya, belajar satu ayat, itu bukan ustadznya yang mengajarkan kepada kita, meskipun wasilah itu wasilahnya ustadznya, wasilah ustadz.
Ya, kita belajar, wasilah ulama kita belajar. Tapi hakikatnya bukan ustadznya, bukan ulamanya, tapi siapa? Allah yang ingin kita paham. Allah yang ingin kita belajar. Ya. Allah yang sedang mengajari kita Al-Quran. Kan nggak mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ngajarin kita, kan nggak bisa ya. Butuh dalam tanda petik perantara sehingga manusia nggak kaget. Ya, bisa saja Allah langsung mengajarkan kepada kita Al-Quran itu bisa, tapi nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam ya, ya, pernah mengatakan kepada Allah, pernah meminta satu permintaan. Arini anzur ilaik, ya Allah, aku ini pengen melihat ya wajahmu secara asli. Pengen langsung berhadapan ya dengan engkau. Karena Nabi Musa itu kalau berbicara ya, kalau para nabi yang lain kan melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Nah, kalau Nabi Musa itu di Quran itu digambarkan dengan kalimat apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah itu berbicara kepada Nabi Musa itu secara takliman, secara langsung. Taklima, langsung. Ya. Suatu ketika Nabi Musa pernah tadi ingin berbicara langsung dengan Allah, ya, dalam artian face to face, melihat secara langsung, ya. Arini anzur ilai. Kata Allah, qala lam tarani. Kamu nggak akan bisa mampu melihat aku secara langsung. Walakin anzur ilal jabal. Ya. Kalau kamu ingin melihat langsung, ya, ya, aku, jangankan melihat aku langsung, kamu lihat gunung dulu itu. Gunung yang ada di hadapanmu itu, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabari ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa tadi belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru melihat ada cahayanya Allah yang datang. Baru cahayanya Allah. Nur, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ya melihat jabal gunung di hadapan Nabi Musa, ya, ja'alahu dakka. Tiba-tiba gunung itu akhirnya apa? Pecah. Gunung itu tiba-tiba pecah. Gunung itu tiba-tiba berhamburan, meledak ya. Gunung itu belum sampai melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru cahayanya yang datang sudah meledak. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan akhirnya Nabi Musa pun tiba-tiba kaget dan pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Ada yang menafsirkan kharra Musa sa'iqan itu pingsan, ada yang mengatakan bahkan sampai wafat Nabi Musa itu. Saking indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnanya Allah, sehingga manusia itu nggak sanggup kalau melihat Allah secara langsung. Sehingga a'adzabun ni'am, nikmat yang paling terbesar nanti di hari kiamat itu bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah kalian akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam purnama yang sangat indah. Dan tidak ada satupun penghalang yang menghalangi kalian dari melihat Allah. Kalian bisa melihat di padang pasir. Nah, padang pasir kan luas sekali, kemudian ada bulan yang sangat besar. Nah, kalian akan melihat Allah itu sebagaimana kalian melihat bulan. Jadi Allah bisa saja tadi mengajarkan manusia itu langsung Al-Quran itu, tapi manusia nggak akan kuat. Manusianya nggak akan kuat. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ilmu apapun terkait dengan Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran dari para ulama,
yang mengajarkan kita Al-Quran sehingga kita paham maksud dari Al-Quran itu, paham inti dari Al-Quran itu, gitu kan? Mengerti, oh maksudnya dari Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, itu apa? Ya. Hikmahnya apa? Ya, ketetapannya Allah seperti apa? Berarti Allah sedang mengajari kita Al-Quran. Allah sedang mengajari kita Al-Quran. Kita belajar misalkan setiap subuh, ya, setiap subuh, ya, setiap subuh tadabur juz 30 surat-surat pendek. Kita tadaburi setiap hari apa maknanya idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa maknanya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Dan ayat-ayat apapun yang kita pelajari hakikatnya bukan ya ustadznya yang menyampaikan, bukan saya yang menyampaikan, tapi saking cintanya Allah sama kita, saking sayangnya Allah sama kita, Allah ajari kita Al-Quran. Allah ajari kita Al-Quran. Sehingga ketika kita ya mentadaburi Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, itu bukan karena kita yang mau. Ya, kita belajar Al-Quran ini bukan karena kita yang mau, bukan karena kita yang punya waktu, bukan karena kita yang punya keinginan, kehendak, ada waktu, ada usia, ada tenaga, bukan. Tapi rasa cintanya Allah kepada kita sehingga kita diajari oleh Allah Al-Quran. Dan di antara manusia-manusia, ribuan manusia, miliaran manusia, triliunan manusia, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari Al-Qur'annya, untuk mendapatkan pengajaran Al-Qur'annya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allah lah yang memilih kita dari jutaan manusia, miliaran manusia itu untuk mempelajari Al-Quran, maka berbahagialah. Berbahagialah bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar Quran, untuk bisa terinteraksi dengan Quran, untuk bisa memahami Al-Quran. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak manusia-manusia yang nggak bisa mencicipi nikmatnya mentadaburi Al-Quran ini, nggak bisa mencicipi, bahkan jangankan mentadaburi Al-Quran, untuk menyentuh Al-Qurannya saja itu nggak bisa. Untuk menyentuh Al-Quran aja itu nggak bisa. Rasulullah SAW sebutkan ada orang-orang yang al-hirmanun min al-Quran. Oh, ada orang-orang yang al-hirmanu min al-Quran, yang diharamkan dari Al-Quran ini. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka yang jauh dari Al-Quran. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, al-hirmanu min al-Quran, orang-orang yang terhalang dari mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan kita terhindar dari dijauhkan dari Al-Quran, dan mudah-mudahan siapapun di sini, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, bisa dekat dengan Al-Quran, bisa menyentuh Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, bisa cinta sama Al-Quran. Wallahi, demi Allah, Al-Quran yang kita pelajari, walau bi ayatin, meski satu ayat, itu sangat sangat besar timbangannya di sisi Allah, sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala timbangannya. Satu ayat yang kita pelajari itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hingga kadang-kadang kita itu sangat menginginkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di sekitaran kita yang kita cintai, ya. Kita sangat ingin orang itu dekat dengan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Tapi kembali lagi, dalam Quran itu Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan kata Allah, kalian itu sangat menginginkan orang lain itu mendapat hidayah Al-Quran. Wahatta, sampai orang-orang terdekat kita. Kita sangat menginginkan mereka bisa mencicipi, menikmati Al-Quran ini. Kita sangat menginginkan, ya, orang-orang ini, manusia-manusia ini dekat dengan Al-Quran. Kita sangat menginginkan orang di sekitar kita menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi kata Allah, nggak bisa. Kita itu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah itu kepada siapapun yang dipilihnya. Kadang kan kita sebagai orang tua sangat menginginkan anak kita dekat sama Al-Quran. Sangat menginginkan cucu kita dekat dengan Al-Quran. Tapi kadang-kadang masih jauh dari Al-Quran itu. Masih susah, Ustaz, untuk baca Al-Quran. Terus mintakan hidayah kepada Allah. Agar Allah mudah-mudahan diberikan kepada kita hidayahnya Al-Quran itu. Sehingga didahulukannya kata khalaqal insan, ya, penciptaan manusia, dibandingkan juga allamahul bayan, mengajarkan manusia itu bicara. Al-Quran dulu yang didahulukan, karena Al-Quran itu lebih utama, afdal min sa'iril kalamil makhluqat. Dia lebih tinggi daripada perkataan-perkataan manusia. Saking pentingnya Al-Quran, Allah dahulukan dibandingkan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi beruntunglah, bahagia, ya, kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mengerti satu ayat. Bahkan kata para ulama, ya, lenyapnya dan binasanya dunia dan alam semesta ini, langit ini lebih mudah daripada Allah, daripada, ya, lenyapnya satu ayat Al-Quran. Maka jangan pernah sepelekan ayat Al-Quran yang kita pelajari meskipun satu ayat. Kenapa? Karena para ulama, para salafus salih, salafun soleh, dahulu itu rela menempuh ribuan kilometer untuk belajar apa? Satu huruf dari Al-Quran. Satu ayat. Mereka nggak ngerti satu ayat, mereka melakukan perjalanan bahkan sampai ada yang mengatakan 4 bulan. Pakai unta. Untuk mengerti hanya satu ayat saja, mereka rela menghabiskan 4 bulan menggunakan apa? Untanya. Berbulan-bulan mereka lakukan perjalanan, pengen belajar apa? Pengen belajar misalkan kata Allamal Quran. Saking berharganya tadi satu ayat dalam Al-Quran. Lihatlah para ulama ketika menafsirkan, mereka menafsirkan Al-Quran, satu ayat Al-Quran itu bisa berhalaman-halaman.
Maka jangan pernah sepelekan Al-Quran. Ya, meskipun cuma satu ayat, karena kata Allah, lenyapnya dunia dan seisinya itu lebih mudah dibandingkan hilangnya satu ayat. Termasuk bagi kita yang menghafalkan Al-Quran. Jangan pernah bilang, Ustadz, saya itu hafalnya baru satu ayat. Nggak ada, cuma satu ayat, nggak ada. Tapi, Alhamdulillah, saya telah diberikan oleh Allah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, yaitu pengajaran Al-Quran satu ayat. Ya, jadi, kita paham satu ayat ini, kita paham apalagi sekarang, bukan hanya satu ayat. Surat Ar-Rahman kita pelajari, gitu kan? Dari ayat 1 sampai nanti 78, kita banyak paham Al-Quran ini, surat Ar-Rahman ini berarti Allah sangat cinta terhadap kita. Allah sangat sayang kepada kita. Kenapa? Karena dengan kesayangannya itu, dengan rasa sayangnya itu, Allah mengajari kepada kita Al-Quran. Al-Quran. Jadi mari, ya kita apresiasi nikmat Al-Quran ini sekecil apapun. Apalagi kita tadi banyak taunya, ya, jadi banyak fahamnya terhadap Al-Quran. Ya. Baru di situ setelah Allah mengajarkan Al-Quran, diciptakannya manusia, khalaqal insan. Jadi kata Allah, seakan-akan isyaratnya apa? Manusia-manusia yang hidup tanpa Al-Quran, mereka itu telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Manusia-manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga ada manusia-manusia yang bisa hidup tanpa Al-Quran. Sedangkan tadi Al-Quran itu diucapkan lebih utama, lebih dahulu, diajarkannya sebelum manusia itu ada. Jadi manusia-manusia yang berjalan di muka bumi ini tanpa mengerti, tanpa paham Al-Quran, seperti mayat yang berjalan. Sehingga ada seorang ulama, ya, yang mengatakan, ra'aitun nas, aku melihat manusia-manusia itu tamshi fil ard, mereka itu berjalan di muka bumi, ka'annahu mayyitan. Mereka itu ada di muka bumi ini, hidup, tapi seperti orang yang mati. Seperti mayyitan, mayyit. Ya. Jadi orang-orang yang di hatinya nggak ada Al-Quran, maka dia seperti mayat yang berjalan. Jasadnya aja ada, tapi ruhnya itu nggak ada. Kosong. Sehingga banyak orang yang akhirnya frustasi, banyak orang yang akhirnya apa tuh? Mencari kesenangan supaya nggak stres gitu kan. Kosong jiwanya, nggak tenang. Ya ada yang healing, healingnya kemana ya? Ya. Nggak tenang jiwanya. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari ruhnya itu sendiri, terlepas dari ruhnya itu sendiri. Sehingga orang yang jauh dari Al-Quran sama dengan orang yang mati. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah pilih tadi manusia-manusia, ya, berarti pilihan yang bisa dekat dengan Al-Quran itu, yang mendapatkan pengajaran Al-Quran itu adalah hamba Allah pilihannya. Sehingga beruntunglah, berbahagialah bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengerti satu ayat dari Al-Quran, ya, mengerti dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Lalu kita lihat, ya, fase berikutnya. Allah kemudian setelah, ya, memaparkan tentang nikmat-nikmatnya Allah itu berupa pengajaran Al-Quran, diciptakannya manusia, diajarkannya manusia bicara. Nih, kamu sudah menjadi manusia yang, ya, khalqan akhar, bentuknya lain, bentuknya berbeda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan kalian itu dengan sebaik-baik bentukan. Maka udah diajari bicara, udah diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, kata Allah, alam semesta ini. Kalian punya mata, kalian punya telinga, kalian punya mulut. Perhatikanlah alam semesta ini. Apa bunyi ayat selanjutnya? Asy-syamsu wal qamar bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kita dari ayat 5, 6, 7 dulu. Nah, lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Lima, enam, tujuh. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan qamar, bulan, bihusban, menurut hisabnya, menurut perhitungannya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari, bulan beredar dengan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna perhitungannya. Sempurna perhitungannya. Ya, inilah yang menjadi tadi hisab. Hisab itu apa? Hitungan. Husban, ya. Husban itu hisab. Ya, sehingga hisab inilah yang juga bisa digunakan untuk menentukan kalender di penanggalan Islam. Karena ada dua metodologi dalam menetapkan bulan dalam Islam. Pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua dengan hisab. Karena matahari dan bulan itu tadi, ketika mereka beredar, ya mereka beredarnya itu sudah dengan perhitungan, sudah bisa diprediksi. Ya, sehingga jangan kaget di antara kalangan manusia, di antara ya kalangan umat Islam, ada yang akhirnya menetapkan metodologi itu penanggalan Hijriyah dengan hisab, ada yang dengan ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Sehingga sering ditemukan misalkan di Indonesia perbedaan begitu kan, awal Syawal, awal Idul Fitri gitu kan. Idul Fitri itu kapan beda misalkan, atau Ramadannya itu beda. Awal Ramadannya itu beda. Kenapa? Karena yang satu menggunakan hisab perhitungan, yang satu menggunakan ru'yatul hilal. Ustadz, bagaimana? Dua-duanya ada dalam Quran perintahnya. Ya. Surat Al-Baqarah tuh. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan atau ru'yatul hilal, falyasum, maka dia berpuasalah. Ada yang tidak usah melihat hilal, cukup dihitung, karena kan sekarang udah canggih misalkan ya. Ya, dan udah canggih nih, udah bisa diperkirakan dengan ilmu pengetahuan, maka maksudnya ru'yatul di situ adalah melihatnya itu bukan hanya dengan mata kepala sendiri, tapi melihatnya dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Sehingga yang digunakan adalah hisabun, ya, hisab. Dan kita nggak usah ribut jadi akhirnya, ya, menyalahkan satu sama lain, ya, terutama di Indonesia misalkan ya. Nah, tidak usah ribut satu sama lain. Yang benar itu yang dua-duanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, dua-duanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Hisab ada, tadi kan, surat Ar-Rahman ayat 5 nih. Ya. Ru'yat juga ada. Nah, itu tinggal masalah ijtihad. Ijtihad itu ya nanti para ulama berkumpul, ya, mengerahkan ya satu sama lain tenaga, mencurahkan isi pikirannya sehingga nanti lahirlah ya hasil dari ijtihad itu. Kalaupun benar berarti dapat 2 pahala, kalaupun salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada yang salah ya selama itu ijtihad. Kecuali kalau menentukan awal Idul Fitrinya itu jauh. Bedanya bukan sehari, 12 hari.
Ada ya kemarin ya, tahun kemarin ya, aliran yang aneh. Katanya menentukan Idul Fitrinya ditelepon langsung sama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Itu udah jelas ya. Ngawur ya. Udah jelas ya, bodoh ya. Dalam artian jahlun murakkab. Ya bodoh yang keterlaluan gitu. Itu aneh banget. Kalau selisih 1 hari masih bisa lah. Ini kalau 2 hari, 3 hari aja udah aneh. Ini 12 hari ya. 10 hari, 11 hari lebih cepat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi dua-duanya ada. Jadi nggak usah risau karena kita udah belajar surat Ar-Rahman ini. Oh ada manusia atau umat Muslim yang menggunakan metodologi hisab. Ustadz, kalau Ustadz sendiri gimana? Saya dua-duanya. Karena dua-duanya ada dalam Quran. Ya, kapan tahun saya menggunakan ru'yah misalkan ya, lebarannya ya, menggunakan ru'yah ikut pemerintah. Kadang kapan tahun juga saya juga mengikuti menggunakan hisab. Kenapa? Karena semata-mata untuk melaksanakan perintah Al-Quran. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Silakan. Jadi seumur hidup sekali misalkan ngikutin yang hisab ya, lebarannya saya mah tahun ini pengen ikutan yang hisab. Kenapa? Karena meyakini dalam Al-Quran ya ada juga ayat tentang hisab. Yang setiap tahun biasanya ngikutin hisab ya, sekali-kali ikutilah yang ru'yatul hilal ya dari pemerintah misalkan gitu ya. Ikuti. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ayat Al-Qur'an ya. Dua-duanya kan ada dalam Quran. Jangan sampai kita satu kali pun belum pernah merasakan ya ayat Al-Qur'an sehingga tidak hidup dalam kehidupan kita. Ya, gitu ya. Nah, jadi asyamsu matahari dan bulan ini ya, teratur berjalan ya, sesuai dengan hisabnya, sesuai dengan perhitungannya. Allah Akbar, dan teratur. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan an-najm ya. An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Bintang, asyajar, dan juga pepohonan yasjudan, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bintang, bulan, semua ya. Ini kan wan najmu wasyajaru itu kias simbol. Bahwasannya semua alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah, bersujud kepada Allah. Nggak mungkin Allah sebutin semuanya. Wan najmu wasyajaru misalkan ya, wal hadidu ya. Nggak bisa semuanya disebutin misalkan, kan panjang nanti Al-Quran itu. Nah inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, dia menghimpun beberapa makna untuk makna yang seluruhnya, ringkas, jelas, padat gitu kan. Kalau semuanya dibeberin ya, matahari, bulan, bintang, awan, angin ya, laut, api, semuanya sujud, itu nggak akan beres. Al-Quran ini pasti panjang. Simbol bahwasannya semua itu ada apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua di alam semesta ini yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, sekarang alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal sebelum Islam datang, ya sebelum orang-orang kafir Quraisy itu datang gitu ya. Ya, itu bulan yang biasa-biasa saja bagi masyarakat Quraisy awalnya. Tapi setelah kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bulan ini menjadi bulan yang sangat mulia karena ada sosok yang lahir, sosok yang mulia, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir 12 Rabiul Awal pada hari Senin, ya Senin, ya. Dan itu ijma dari para ulama bahwasannya Rasulullah SAW itu lahirnya itu hari Senin. Maka bersolawatlah kepada Nabi, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Seluruh alam di alam semesta ini tadi yasjudan, bersujud kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada satu peristiwa, ini peristiwa yang menarik. Ya, Inilah a'rifu hajaran bimakkatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini tahu ada satu batu, ya,
Satu batu di Mekah itu, ya satu batu, ya batu yang sangat hitam di Mekkatin, di Mekah. Ini la a'rifu hajaron di Makkah. Satu, saya ingat kata Nabi, ada satu batu yang sangat hitam. Yusallimu alayya qabla an ub'ats alaik. Nah, batu yang hitam itu selalu menyampaikan salam kepadaku sebelum aku diutus. Jadi sebelum Nabi ya mendapatkan perintah dari Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, batu ini selalu memberikan salam kepada Rasulullah, dan ini di antara tanda kenabian Rasulullah SAW. Ketika Rasul bisa tadi melihat ya batu berbicara ya, dalam artian mengerti bahasa batu, kayu dan sebagainya. Kata Nabi, ada satu batu yang selalu ya bersalam, menyampaikan salawatnya kepadaku. Wa inni la a'riful an, dan sampai detik ini saya masih mengingatnya di mana letak batu itu, karena dia pernah bersalawat satu kali kepadaku. Bayangkan sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau satu batu saja yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Nabi masih ingat. Nabi masih ingat. Wa inilah ariful an, sampai detik ini kata Nabi saya mengingat satu batu itu. Maka bagaimana dengan manusia-manusia yang selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagaimana dengan manusia-manusia yang selalu bersolawat kepada Nabi? Satu batu saja sekali solawat diingat sepanjang masa oleh Nabi, apalagi dengan manusia-manusia yang selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Manusia ini menjadi manusia yang sangat spesial di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak untuk bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak bersujud kepada Allah, dan perbanyak untuk salawat. Satu batu yang hitam sekali bersalawat saja selalu diingat sama Nabi, apalagi orang yang umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersalawat kepada Nabi. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis lama. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Para sahabat datang kemudian bertanya kepada Nabi, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya ini rindu terhadap ikhwanku. Aku ini rindu terhadap saudara-saudaraku." Aku ini rindu terhadap saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, "Alasna ikhwanuna ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah SAW?" "La," kata Rasulullah. "Tidak. Bal antum ashabi. Akan tetapi kalian itu adalah sahabatku." Lalu para sahabat itu sampai cemburu ya. Ini siapa yang dirindukan sama Nabi sampai Nabi itu saking rindunya Nabi dengan kita, Nabi itu sampai menangis terseduh-seduh, sampai betul-betul nangis sekali. Kemudian siapa? Manhum ya Rasulullah? Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Saudaraku itu adalah, orang terdekatku itu adalah, kata Nabi, orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihatku. Orang yang terus beriman kepada Allah dan meyakini aku itu ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Dan dia tetap beriman sampai akhir hayatnya, meskipun tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Mereka menunggu datangnya aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merindukan aku, sehingga mereka selalu bersolawat kepadaku. Dan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menunggu mereka di telaga Al-Kausar, di telaga Al-Hawud. Aku akan menunggu mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu ummati, orang yang tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau itu bisa mengetahui umatmu sedangkan nanti umatmu itu sangat banyak? Bagaimana caranya mengetahui mana orang kafir, mana orang yang beriman, mana umatmu?" Maka kata Nabi SAW, "Apakah sulit bagi kalian membedakan kuda hitam dengan kuda putih ketika mereka berkumpul? Ini ada kuda, sekumpulan kuda. Kudanya hitam, ada yang putih satu. Bisa tidak dengan mudah kalian memisahkannya, melihatnya?" Kata para sahabat, "Maaf, betul. Kami dengan mudah bisa melihat tuh. Di antara kumpulan kuda-kuda hitam itu ada satu yang putih, ini beda sendiri. Nah, itulah umatku," kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah." Allah Akbar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu nanti muka orang beriman itu bercahaya, menjadi putih bersinar. Wa taswaddu wujuh, dan ada orang-orang kafir itu wajahnya itu menjadi hitam. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang bercahaya mukanya pada hari kiamat itu fafi rahmatillah, itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan wajah seseorang itu bisa bercahaya pada hari kiamat? Melainkan karena air wudunya. Orang yang rajin berwudu pada hari kiamat itu akan bercahaya mukanya. Sehingga orang yang wudhu itu pada hari kiamat bercahaya mukanya, sehingga Rasulullah mengenali, ini adalah umatku, ini umatku, ini umatku. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bercahaya wajahnya pada hari kiamat. Pada hari ketika orang-orang beriman wajahnya bercahaya dan orang-orang kafir wajahnya hitam, wajahnya ya, mengerikan, wajahnya itu hina. Ya Allah, jadikanlah air wudhu yang selalu kami basuh dalam muka-muka kami ini menjadi cahaya bagi diri kami, bagi wajah kami, sehingga dengannya Rasulullah SAW mengenali kami pada hari kiamat. Dengan apa lagi Rasulullah mengenali kita? Dengan bacaan salawat kita. Semakin banyak orang itu bersalawat kepada Nabi, maka Rasulullah semakin kenal dengan kita. Perbanyak ya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut ke ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-sama', dan langit, rafa'aha, kami tinggikan, wa wada'al mizan, dan kami tegakkan timbangan. Alla tatghaw fil mizan. Langit itu kan tadi ya, langit itu sudah apa? Seimbang, maka janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Maksudnya apa? Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Karena banyak orang-orang yang merusak. Kata Nabi, kata Al-Quran ya, di dalam Quran sendiri, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak ya, kerusakan di muka bumi ini. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Allah menyebutkan ya, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di daratan dan juga di lautan karena sebab tangan manusia. Manusia itu kadang-kadang zalim. Ya, merusak dunia, merusak bumi, hutan ditebangi gitu kan. Ya, gunung ya diuruk, dikeruk dan sebagainya. Maka kata Allah, "Alla tatghaw fil mizan." Jangan kalian itu merusak keseimbangan alam ini, ekosistem alam. Sampah dibuang ke mana tuh? Ke sungai gitu kan.
sampah dibuang ke sungai sehingga banjir, ya, longsor dan sebagainya. Kata Allah, "Alla tatghaw fil mizan." Jangan kita merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan kalau kita menimbang, ya, jangan kurangi timbangan. Ini perintah yang untuk kita itu adil. Adil. Apa itu adil? Apa itu adil? Nah, apa itu adil? Adlun atau adil. Kira-kira adil itu apa sih, teman-teman? Sahabat Quran? Nah, kita tuh kan sering bilang adil itu harus apa? Adil itu harus apa? Adil itu harus, seringkali ya kita mendefinisikan adil itu harus seimbang, gitu kan? Nah, betul kan? Nah, Bunda Tri itu. Adil itu harus seimbang. Benar nggak adil itu harus seimbang? Apa yang dimaksud dengan adil? Kita belajar adil. Kadang-kadang kan ini nggak adil ini. Adilnya gimana itu definisi adil? Ya. Nah, wada'u syai'i fi syai'. Adil itu menempatkan sesuatu pada sesuatu tempatnya. Jadi adil itu wada'u syai'i fi syai'. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Harusnya di sini ya diletakkan di sini. Ya. Proporsional begitu kan. Misalkan gini, kita punya mesin cuci. Mesin cuci tugasnya untuk apa tuh? Mesin cuci. Mesin cuci. Ya, mesin cuci itu untuk apa? Untuk mencuci pakaian gitu kan. Mesin cuci untuk mencuci pakaian. Tapi kita gunakan mesin cuci untuk memasak nasi misalkan. Ya, kita gunakan mesin cuci itu untuk memasak nasi. Ini orang adil atau tidak? Adil atau tidak? Enggak, itu zalim. Harusnya masak nasi pakai apa? Rice cooker. Nah, sebaliknya ada orang yang nyuci baju di rice cooker. Rice cookernya dipakai untuk nyuci baju, gitu kan? Ini nggak adil. Tidak pada tempatnya. Atau misalkan gini, kalau kan kadang-kadang gini, prinsip keadilan kita itu kan kadang-kadang harus sama semuanya gitu kan, rata gitu kan. Ini kan tidak adil, ini tidak rata, tidak seimbang, gitu kan. Padahal bukan seimbang. Adil itu tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misal, ayah, bunda, abang, kakak semua misalkan punya anak. Satu anak ini sekolah tingkat SD. Satu tingkat SMP. Satu lagi misalkan kuliah. Di universitas ya, kuliah. Tiga anak SD, SMP, kuliah. Kemudian kita kasih uang jajan, semuanya adil. Kan harus adil, Ustaz. Gitu kan? Adil, semuanya dikasih uang jajan, uang saku untuk sekolah 5.000. Yang SD 5.000, yang SMP 5.000, yang kuliah 5.000. Dengan syarat adil. Gitu kan? Adil. Kan adil, harus adil. Kakak dapat 5.000, adik dapat 5.000. Kira-kira ini konsep adil yang benar atau tidak? Tidak benar. Ini tidak adil. Kenapa? Karena SD mungkin masih bisa jajan 5.000. SMP misalkan untuk ongkos doang. Kuliah nggak bisa. Ya orang yang kuliah, misalkan anak kita kuliah, ya untuk ngeprint makalah aja butuh uang yang banyak dan sebagainya gitu kan. Berarti
konsep adil yang selama ini selalu kita pahami itu konsep yang keliru. Kenapa? Karena kan seringkali kita tuh bilang adil itu harus seimbang. Enggak, bukan begitu konsepnya, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan proporsionalitas gitu kan. Yang SD harusnya dikasih 5.000 bisa, SMP dikasih 10.000, kuliah dikasih 20.000, itu baru adil. Gitu ya. Makanya memang adil itu tidak bisa ditimbang. Adil itu tidak bisa diukur keadilan itu. Ya, tidak bisa. Ya, parameternya itu sangat-sangat dalam tanda petik ya abstrak gitu. Nah, ini makanya agak cukup sensitif ya isu keadilan ini. Apalagi misalkan di bab tentang at-ta'addud. At-ta'addud. At-ta'addud itu apa? Bab tentang poligami. Ya, bab tentang poligami. Ayo, syarat untuk laki-laki, seorang laki-laki itu boleh menikah lagi atau misalkan boleh berpoligami, apa syaratnya? Apa syaratnya? Nah, ibu-ibu gimana nih, ibu-ibu? Isu ini biasanya sensitif nih. Tuh kan? Muncul tuh. Seorang laki-laki boleh berpoligami, syaratnya apa? Adil. Adil. Adil gitu. Boleh Ustaz, asalkan bisa adil. Adil baru bisa diketahui kapan? Setelah menikahnya. Nggak bisa. Adil itu diketahui nih. Abi, misalkan ayah, boleh poligami misalkan kalau misalkan adil. Bagaimana kita bisa mengetahui suami kita misalkan adil sebelum dia melakukannya dalam artian? Gitu kan? Nah, jadi syarat poligami dalam bab Al-Quran itu tidak ada syaratnya adil itu. Adil itu baru setelah menikahnya. Wa in ta'dil, dan ketika kalian adil. Adil. Dan kata Allah, dan wallahi ya, kalian itu selama-lamanya tidak bisa adil. Enggak bisa adil. Walau harastum, meskipun kamu itu sangat menginginkan adil terhadap dua istrimu, gitu kan? Nggak bisa adil. Nggak bisa adil. Nah, maka berat ya. Maka berat ya, ketika kita memutuskan untuk berpoligami itu ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya, jadi dan kalau kita perhatikan, misalkan ada seseorang yang ingin melakukan ta'addud poligami, tidaklah Rasulullah SAW menikah sebelum istri pertamanya itu wafat, Khadijah kan. Khadijah wafat, baru nanti Rasulullah ta'addud, yang berpoligami dan sebagainya. Jadi orang yang menginginkan poligami sama dengan mengharapkan istri pertamanya wafat. Gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kita tetap ya tidak boleh ya anti dengan syariat, ya, tetapi lihat ukur kemampuan diri kita. Ya, kalau saya sendiri berat sekali ya untuk melakukan itu karena satu saja tuh susah begitu untuk adil. Ya syaratnya ini sebagai ilmu, syarat poligami itu di dalam Quran tidak disebutkan harus adil. Tapi syarat poligami itu harus apa? Bisa memperlakukan istri mau ke satu, kedua, ya, dengan mendidik mereka dengan pemahaman agama yang sama. Jadi harus bisa mendidik, ya, itu syarat utama dari Quran itu. Ya selama ini yang berkembang di masyarakat, syarat utama poligami itu kan harus adil, yaitu keliru, begitu ya, keliru. Nah, ini harus kita luruskan karena ini berkaitan dengan ilmu. Bukan berarti saya jadi mau poligami dan sebagainya, enggak. Tapi kan tadi ilmu harus disampaikan, begitu ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kan kadang-kadang di masyarakat itu, ini kan sunnah, gitu kan. Ya sunnahnya Nabi, ya ketika berpoligami itu mendidik istri-istrinya dengan baik dan benar. Ini kadang-kadang istri yang pertama, istri yang satu aja nggak diperhatikan urusan agamanya, ya. Sudah ingin misalkan menambah lagi, nah itu yang tidak diperbolehkan ya. Baik, ya kita lanjutkan ya. Tadi masalah adil. Jadi masalah adil itu adalah bukan harus seimbang, tapi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya.
Harus adil dalam kehidupan, misalkan dengan berquran. Adilnya kita berquran harus gimana tuh? Waktunya tilawah ya tilawah. Berarti kalau kita misalkan dalam satu hari nggak ngaji Al-Quran, nggak baca Al-Quran, sibuk dengan handphone, main handphone terus-terusan, adil atau enggak tuh? Ayo, kalau kita terus-terusan baca, mainnya handphone, bukan baca Quran tapi baca handphone misalkan, itu adil atau tidak? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa tidak adil? Ya jawabannya tadi kan harusnya baca Al-Quran, malah main handphone, waktunya nggak dipakai untuk Allah, berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik ya. Ayat 9 sudah, sekarang kita ke 10. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Nah, ini balik lagi tentang ayat-ayat kauniyah. Wal arda wada'aha lil anam, dan kami bentangkan bumi itu untuk makhluknya. Jadi bumi itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihamparkan ya. Sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah. Ya, semua fasilitas di bumi ini untuk manusia. Ya, dikasih sama Allah rezeki dan sebagainya, dibentangkan untuk manusia. Ya. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Fiha fakihah. Di dalamnya, di dalam bumi itu fakihatun, ada buah-buahan. Wan nakhlu dhatul akmam, dan ada kurma-kurma yang memiliki kelopak atau mayang. Ya. Ada kurma-kurma yang sangat indah dan sebagainya, sehingga kurma itu sangat banyak jenisnya. Ya, kurma itu sangat banyak jenisnya. Kalau nggak salah ada 50 lebih jenis kurma itu. Yang kita tahu kan kurma ajwa ya. Kurma ajwa, kurma apa lagi misalkan yang sering familiar. Ajwa, sukari, ya. Lagi rutob, mejol, ya. Nah, apalagi? Ya, kurma Nabi, kurma ajwa ya. Ajwa, kemudian safahi, nanti ada kurma safahi, ya. Ya, pokoknya kurma Tunis ya. Kurma Tunis. Ya, kurma, pokoknya banyak. Itu sangat indah, ya, sangat indah. Saya punya buku tentang sirah Nabi, ya. Itu dibahas ya jenis-jenis kurma. Ini saya coba fotokan nanti kirim ke grup ya. Betapa banyak sekali jenis-jenis kurma itu. Jenis-jenis kurma itu sangat sangat banyak. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Nah, ketika berbicara tentang ayat-ayat ini, ayat-ayat itu, ayat-ayat tentang buah-buahan, ayat-ayat tentang apa? Ayat tentang kurma, itu disebutkan dalam Quran, jangan sampai kita cuek saja dengan kurma itu. Tadaburi itu kurma. Tadaburi kurma. Ada yang pernah tadabur kurma tidak? Kita buat nanti ya. Sesi tadabur kurma. Sesi tadabur kurma. Oh, kurma itu banyak sekali pelajarannya. Makanya yang umroh nanti kalau lihat pohon kurma, kadang-kadang kan kita umroh lihat pohon kurma di mana-mana. Banyak, sebenarnya itu banyak sekali pelajaran dari kurma. Ya, kurma itu kan ketika tumbuh, ya, biji kurma itu kalau mau tumbuh caranya gimana? Tadabur pohon kurma nih, renungkan, tafakur, ya. Kurma itu, ya,
baru bisa tumbuh kalau gimana? Cara menumbuhkan kurma atau cara menanam kurma itu. Jadi kurma itu ketika mau kan kalau kita menanam tanaman ya, menanam tanaman, gitu kan? Kalau nanam cabai, cengkeh, tomat, gitu ya, itu kan tinggal ditaburkan saja di tanah, nanti lama-lama tumbuh gitu kan? Kurma itu beda. Cara menanamnya itu, nanam kurma itu ini tanah, ini misalkan tanah. Nah, ini tanah. Nah, kurma itu harus digali dulu, digali yang dalam, ya. Kemudian bijinya disimpan, kemudian ditutup kan, ditutup dengan tanah, dan di atas tanah itu harus disimpan batu yang besar. Disimpan di atasnya itu batu yang sangat besar. Logikanya kan susah ya, sudah tumbuh. Justru disitulah keunikan kurma. Kurma itu ketika ditanam harus dipendam di atas tanah, di kedalaman tanah ini, ya. Kemudian nanti apa? Biarkan si biji kurmanya ini menyeruak ke atas sampai akhirnya dia punya kekuatan untuk menyingkirkan batu ini. Nah, sampai akhirnya nanti batu itu bisa bisa geser. Kalau kurma ini akhirnya tidak bisa mendobrak batu ini, dia akan mati. Jadi kalau ayah bunda misalkan sekarang nih, nanam kurma dibiarkan aja, ya, makan kurma lagi iseng gitu kan, bulan puasa makan kurma, kemudian dilemparin bijinya dengan sembarang, berharap kurmanya nanti tumbuh. Nggak akan tumbuh. Cara nanamnya juga salah. Ya, nggak akan tumbuh sampai kapan. Kita gitu ya dulu. Makan kurma, kemudian lemparin aja. Berharap tumbuh. Beda dengan nanti pepaya, beda dengan apa? Pisang, rambutan, atau misalkan tanaman-tanaman lain ya, cengkeh, tomat, dan sebagainya. Kurma itu enggak, harus disimpan di atasnya itu pohon. Nanti udah di atasnya ada pohon, nanti dia bisa bisa mendobrak pohon itu, dan barulah dia menjadi pemenang. Jadi kalau kurma sejak awal dia tidak berjuang, tidak mau mendobrak batu itu, nggak akan bisa tumbuh, ya, nggak bisa tumbuh. Maka kurma ini mengajarkan kepada kita, pohon kurma itu dari awal berjuanglah. Hidup itu harus penuh dengan perjuangan. Ya kalau kita hidup itu nggak mau berjuang, berarti tidak mengambil hikmah dari pohon kurma. Pohon kurma saja tadi bisa mendobrak ya beban yang sangat berat, yaitu batu yang disimpan di atasnya, apalagi dengan kita manusia. Jangan kalah dengan pohon kurma. Ya, jangan kalah dengan pohon kurma. Jadi banyak tuh hadis-hadis yang berkaitan dengan pohon kurma. Ada kan pohon kurmanya Nabi yang apa namanya? Menangis ya. Pohon kurma Nabi itu, pelepah kurma, dulu Nabi kan punya batang kurmanya dipotong, dijadikan sandaran Nabi SAW ketika khutbah. Jadi dijadikan meja khutbah gitu kan, sandaran Nabi ketika khutbah. Suatu ketika para sahabat membuatkan Nabi mihrab, ya, para sahabat itu membuatkan Nabi itu apa? Tempat untuk khutbah. Pelepah kurma yang biasa dipakai Nabi bersandar tiba-tiba nangis. Nangis. Sampai sahabat itu bisa mendengarkan suara tangisan. Ini suara siapa yang nangis? Suara siapa yang nangis? Maka akhirnya Nabi SAW menenangkan pohon kurma yang menangis ini. Kemudian Rasulullah berkata, kamu nanti di surga bersamaku. Jangan khawatir, nanti kita bertemu lagi di surga. Dan kamu adalah salah satu pohon yang akan ada di surga. Pohon kurma itu. Akhirnya sejak saat itu, pohon kurma itu tidak menangis lagi. Dan wallahi, kata para ulama, seandainya Nabi tidak mengatakan perkataan itu, sampai hari kiamat kita bisa mendengarkan tangisan dari pohon kurma itu. Apa hikmahnya? Pohon kurma saja tadi berusaha semaksimal mungkin untuk membersamai dakwahnya Nabi, menyokong dakwahnya Nabi, mendukung dakwahnya Nabi, sangat cinta dengan Nabi. Ya, apalagi kita dengan Rasulullah. Ya, jangan kalah dengan pohon kurma. Ya, jangan kalah dengan pohon kurma. Terus kalau kita makan kurmanya sendiri,
Ada yang pernah iseng tadabur tadi? Tadabur kurma? Makan kurma. Perhatikan di kurma itu ada beberapa bagian. Ya, ada bagian yang namanya di kurma itu kitmir. Kitmir. Ya, ada nanti di kurma itu bagian nakir. Ada yang disebut di kurma itu sebagai fatil. Nah, fatila. Kitmir, nakir, fatir. Fatil. Dan tiga-tiganya ini disebutkan dalam Quran. Ya, tiga-tiganya itu disebutkan dalam Al-Quran. Sebentar, ya. Coba saya lihat, barangkali ada fotonya. Kitmir, ya. Nah, ini nih. Nah, sebentar ya, supaya lebih lebih apa namanya, lebih kena lagi tadaburnya. Nah, sip. Saya coba tampilkan kurma di dalam Al-Quran. Kurma di dalam Al-Quran. Nah, oke. Kurma di dalam Al-Quran. Tadabur kurma di dalam Al-Quran. Sip. Ah, ini ya. Coba perhatikan. Di sini ada nakir, ada kitmir, ada fatil. Ada nakir, kitmir, dan fatil. Kita tadabur sedikit tentang kurma ya. Nah, di sini. Apa itu nakir? Nakir itu adalah, nah ini, di kurma itu kalau makan kurma nanti bunda, ayah bunda, abang kakak sekalian, perhatikan. Suka ada titik kecil ya di tengah-tengah biji kurma itu. Nah, di sini. Nah, ini. Kayak gini nih. Ini namanya adalah nakir. Apa? Nakir. Nakir. Ya, titik kecil di kurma itu. Ayatnya apa dalam Quran yang berbicara tentang nakir? Fala tudlamuna nakira. Nah, kita lihat An-Nisa ayat 124. An-Nisa ayat 124. Sedikit ke An-Nisa 124. An-Nisa 124. Di sini disebutkan ya, kata nakir. 124 mana nih? Nah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Sini kita tempel kata nakir. Nah, di sini ya. Wa may ya'mal minas salihat,
Barang siapa yang melakukan amal salih, nih, min dzakarin dari laki-laki au unsa atau dari perempuan wa huwa mukmin dan dia itu orang beriman, faulaika maka dia itu akan masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannah akan masuk ke dalam surga wala yuzlamuna naqira dan kami tidak akan pernah menzalimi mereka nakiran sedikit saja. Jadi kami kata Allah tidak akan mungkin menzalimi manusia itu wala yudlamuna naqiran. Manusia itu tidak akan dizalimi oleh Allah meskipun setitik sebesar titik nakir di kurma. Nah, gitu ya. Segini nih. Ya, tadi Bunda Leni itu barusan makan kurma ada ya titiknya ya. Nah, kata Allah, aku ini nggak akan mungkin menzalimi hambaku meskipun setitik biji kurma itu tuh. Kecil tidak biji kurma itu? Kecil, saking kecilnya kita nggak ngeh. Di situ ada titik. Ayo, siapa yang baru tahu kalau di kurma itu ada titiknya? Selama ini makan kurma kan? Perhatikan nggak tuh? Di kurma itu ada titiknya. Oh iya Ustaz. Nah, itu tuh namanya nakir. Ya, cuma makan aja. Siap. Ya, makanya kata Allah, fal yang duril insanu ila to'ami, surat Abasa. Maka perhatikan manusia, wahai manusia, perhatikanlah makanan yang kalian makan. Kalau kita makan itu harus diperhatikan. Ya, kalau kita makan itu diperhatikan. Ini makanan yang kita makan itu apa sih? Gitu. Termasuk kurma. Kita perhatikan kurma itu di tengah-tengahnya ada titiknya itu namanya nakir. Kata Allah, Allah tidak akan menzalimi orang beriman dan orang yang masuk surga walau nakiran meskipun apa? Satu titik saja. Surat An-Nisa 124. Nakiran wala yudlamuna nakiran. Enggak akan mungkin manusia itu dizolimi meskipun setitik biji kurma. Ya, Allahu Akbar. Nah, di sini ya ada kata wala yudlamuna nakiran. Nakiran itu pada dasarnya adalah apa? Bukan biji kurma, titik pada biji kurma. Ya, titik pada biji kurma. Sekarang kita bahas kitmir. Nah, ini kitmir. Kita bahas kitmir. Kitmir itu apa? Kitmir itu artinya kulit ari kurma. Nah, di sini nih. Kurma itu kan biasanya suka ada kulit arinya ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nih yang terkelupas. Yang mudah sekali dikelupas tuh, ya kayak plastik. Itu namanya kitmir. Ya, di kurma itu. Nah, kalau kita lihat satu biji kurma, di atasnya tuh suka ada pelapis ya. Lapisan. Ya, ada kulit arinya. Nah, kulit arinya itu namanya kitmir. Nah, kulit arinya. Kitmir itu ada di mana? Di surat Fatir. Surat Fatir. Kita lihat ayat berapanya. Ayat Fatir ayat 13. Surat Fatir ayat 13. Fatir ayat 13 ini. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allahu Akbar. Jadi kalau baca ayat Quran sambil ditadaburi gitu kan, sambil diperhatikan, makan kurma tuh bisa nangis kita tuh. Kalau kita udah tadabur ya, nangis tuh. Kenapa nangis? Ya lihat, Allah nggak akan mungkin menzolimi manusia meskipun sebesar apa tadi? Biji kurma tuh.
Lihat kurma, lihat gitu kan. Ada titik kecil ini namanya nakir. Ya Allah, Allah tuh nggak mungkin menzolimi hamba meskipun cuma setitik. Dan sekarang kita tadaburi kitmir. Kitmir itu apa? Kulit ari kurma. Nah, di sini kan disebutin, walaupun di terjemahannya tuh, walaupun setipis kulit ari. Ini kadang-kadang kita baca Quran itu, nah ini pentingnya kita tadabur gitu, belajar. Kalau kita lihat ini, walaupun setipis kulit ari, baca terjemahannya, nggak ngerti, nggak paham ya. Misalkan di sini ada artinya. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kulit ari apa? Nah, kulit ari kurma, kitmir itu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gimana Ustaz? Kitmir. Apa-apa yang disembah selain Allah tidak akan bisa memberi manfaat sekecil apapun, ya. Bahkan kalau kita lihat bagian biji kurma yang kitmirnya itu tadi kulit arinya itu sangat rentan. Sangat rentan ya. Diginiin aja tek robek gitu, hilang bahkan. Kitmir itu kalau di apa kita buka ya, biji kurma digini-giniin itu si kulit arinya bakal hilang, robek. Maka kata Allah, orang-orang atau makhluk-makhluk yang disembah selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat seperti kitmir tadi. Nggak bisa, nggak punya apa-apa. Walaupun setipis kulit ari itu sangat rusak, sangat mudah rusak. Ya, lemah sekali. Ya, sesembahan selain Allah. Itu namanya kitmir dalam kurma. Selanjutnya adalah ada fatil. Ada fatil. Fatil. Fatil itu, nah, ini kayak serabut yang muncul, biasanya suka ada juga di beberapa kurma ada fatilnya. Fatil ini kayak gini nih. Suka ada bagian yang gitu, kayak akar gitu kan keluar. Serat ya, kayak serat. Yang itu fatil. Fatil di mana Ustaz? Yang terakhir ya, fatil di mana? Fatil. Ya. Ada di 3 tempat ya. Ya, 3 tempat. Ada An-Nisa 49, An-Nisa 77, An-Nisa 70, Al-Isra 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Sama ya kalimatnya. Wala tudlamuna fatila tadi, wala yudlamuna fatila. Ya, kita lihat yang An-Nisa 49. An-Nisa 49. An-Nisa ayat 49. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Nah, sama hampir mirip dengan pembahasan Al-Qur'annya itu di dalam surat ya, nakir ya, sama seperti nakir. Kalau nakir lebih 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 kecil lagi, kalau fatir itu ada serabut ya, agak panjang dan sebagainya. Artinya apa? Mereka tidak akan dizolimi oleh Allah fatilan. Di sini ya fatil, nggak akan dizolimi oleh Allah fatila sedikit pun sebesar fatil. Gitu ya. Jadi tadi kalau baca makan kurma, perhatikan ada yang namanya nakir, ada yang namanya kitmir, ada yang namanya fatil. Dan tiga-tiganya ada di dalam Quran, ya. Nah, tadaburi ya kurma itu di dalam Al-Quran. Ya, fiha fakihatu wan nakhlu datul akman. Terakhir ayat 412. Wal habbudul asfi war raihan. Wal habbudul asfi war raihan. Dan bebijian atau biji-biji yang berkulit. Al-hab itu padi ya. Ada yang mengatakan al-habbu. Habbu itu termasuk di antaranya padi atau gandum. Biji-bijian yang punya kulit.
Al-hab itu ada yang mengatakan tadi padi atau gandum. Wal asfi raihan, awal raihan. Ada juga bunga-bunga yang raihan, harum. Bunga yang harum itu apa aja sih, Bunda? Bunga-bunga yang harum biasanya, bunga-bunga yang harum bisa mawar, apalagi melati, apalagi. Ya, pokoknya bunga-bunga yang mengeluarkan uh, harum, ya, mawar, melati. Nah, tujuannya Allah memaparkan ayat-ayat ini apa? Sedap malam, betul ya? Sedap malam. Tujuannya untuk apa? Kita tadaburi, Bunda, ya. Kita tadaburi, ya. Kita tadaburi. Ketika melihat melati itu tadaburi. Mawar, mawar itu luar biasa kan? Dibuat minyak, dibuat parfum. Jadi kalau yang umroh kan suka ada ya, main ke pusat destilasi penyulingan mawar. Di situ nanti dari mawar yang banyak itu diambil airnya, bisa dijadikan parfum, ya, saking wanginya. Dan harganya mahal ya, minyak dari mawar itu. Melati, sedap malam ya. Makanya saya kalau misalkan mau lebaran, itu biasanya di rumah beli bunga sedap malam gitu kan. Ya, tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya untuk tadi merasakan aromanya dan kita bisa tadabbur di situ. Ya, tadabbur, Masya Allah ya. Jadi perhatikan bunga-bunga ini, tadabbur itu. Jadi jangan hanya sekedar lihat, tapi lihatnya kita itu harus menghasilkan keimanan. Gitu ya, melihat sesuatu itu harus bertambah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan subuh kali ini, subuh sampai siang ini, surat Ar-Rahman episode 1, ya, episode 1 ayat 1 sampai 12. Insya Allah kita bertemu lagi ya, berarti di 8 hari ke depan ya. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi. Pekan ini nanti bertemu lagi dari Senin sampai Jumat pekan depan insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan